Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Siapa yang mulia? Tanya Yan Guan memandang Fu Qiankun dengan kaget. Wajah Yan Guan berubah drastis. Dia memikirkan seseorang, dan tubuhnya bergetar hebat. Murid kualat, apakah kamu masih mengenaliku? Teriak Fu Qiankun. Yan Guan dan yang lainnya menjadi pucat, meskipun mereka sudah berlindung ke istana berkabut dan bersiap untuk menaklukkan Fu Qiankun. Namun ketika mereka benar-benar melihat Fu Qiankun dengan mata kepala sendiri, ada ketakutan di hati mereka yang tidak bisa dijelaskan. Apakah ini Fu Qiankun, Presiden Tanah Suci Darah? Orang yang pernah menjadi yang pertama di daratan. Ucap praktisi terkemuka seperti menara Wanbao, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Fu Qiankun dengan dingin melirik Yan Guan, dan berkata, Yan Guan, kamu sangat baik. Kamu layak menjadi murid yang pertama dari orang tua ini. Apakah kamu ingat, bagaimana orang tua ini mendidik kamu saat itu, dan sekarang Anda malah berkolusi dengan istana berkabut? Tidakkah Anda menghargai saya? Nada bicara Fu Qiankun tenang, tapi suaranya seperti palu, membanting jantung Yan Guan dengan keras. Dia tidak berani menatap langsung ke mata Fu Qiankun. Semua orang mengerutkan kening, dan kedua belah pihak memiliki pendapat yang berbeda, dan hal-hal tampaknya menjadi menarik. Fu Qiankun, kamu berkolusi dengan iblis alien, dan kamu berani masuk ke ibu kota suci hari ini. Itu tidak bisa dimaafkan. Saya tidak berharap Anda jatuh ke dalam perangkap. Cepat menyerahlah, masih ada cara untuk bertahan hidup. Ucap tetua Qiu Tongguang bereaksi lebih cepat daripada Yan Guan. Fu Qiankun melirik Qiu Tongguang, dan berkata dengan dingin, Qiu Tonggiang, kamu sangat berani. Ternyata kaulah yang menjebak orang tua ini. Dengarkan semuanya, jika Anda kembali ke jalan yang benar, orang tua ini tidak keberatan memberi kesempatan untuk mendapatkan kehidupan baru. Tetapi jika Anda semua tidak memahaminya, jangan salahkan orang tua ini. Saat ini Qiu Tongguang melompat dan bergegas menuju Fu Qiankun tanpa ragu-ragu. Saat dia terbang, dia mengangkat tangannya sedikit, dan tiba-tiba sebuah lonceng heksagonal tergantung di atas kepalanya. Pada saat yang sama, naga hitam tingkat muncul di tangannya menabrak Fu Qiankun. Qiu Tongguang, jika kamu mencari kematian, maka kamu akan mendapatkannya. Teriak Fu Qiankun mengeluarkan napas sedingin es, dan niat membunuhnya meresap. Apa masalahnya? Bukankah Fu Qiankun terluka parah? Bagaimana momentumnya bisa begitu kuat? Qiu Tongguang diam-diam ketakutan, tapi dia tidak panik sama sekali. Qiu Tongguang penuh percaya diri pada kekuatannya sendiri. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa niat membunuh Fu Qiankun akan begitu kuat. Tanpa diduga sedikit ketakutan muncul di hatinya. Sebagai orang pertama di daratan, Fu Qiankun memiliki banyak rahasia dan trik yang telah dia kembangkan. Tetapi pada saat ini, dia tidak menggunakan rahasia apapun, hanya pukulan paling sederhana dan yang paling receh. Dan pukulan ini mengandung kemarahan dan niat membunuh bahwa dia telah disiksa selama lebih dari 200 tahun. Di bawah pukulan ini, perisai pertahanan naga hitam Qiu Tongguang langsung meledak dengan keras dan berubah menjadi ketiadaan. Kabut darah menyembur keluar, dan sebuah lubang besar muncul di dada Qiu Tongguang. Semua orang ingin membantu tetapi sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan Qiu Tongguang terbunuh seketika. Alun-alun itu menjadi sunyi senyap untuk sesaat. Hanya satu pukulan dapat membunuh seorang master kaisar bela diri puncak, dan dia juga adalah penatua tertinggi Tanah Suci Garis Darah. Bagaimana mungkin adegan ini tidak menakutkan? Semua orang yang hadir tanpa sadar menghirup udara, dan menatap Fu Qiankun dengan takjub. Apakah ini orang pertama di daratan? Ini terlalu menakutkan. Mereka juga adalah penguasa tertinggi dari kekuatan utama, tetapi kapan mereka ketakutan seperti sekarang? Fu Qiankun dengan dingin menatap Qiu Tongguang yang telah hancur berkeping-keping. Dia berdiri diam di kehampaan seperti dewa,
dengan mata acuh tak acuh, dan kemudian menatap Yan Guan dan yang lainnya. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan keluar dari hati Yan Guan. Dia mundur 2 langkah dan bergumam pelan, bagaimana ini mungkin? Jejak ketakutan muncul di hati Yan Guan, tetapi segera dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, Fu Qiankun, orang yang berkolusi dengan istana berkabut jelas adalah kamu. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda begitu berani masuk ke ibu kota suci sendirian. Yan Guan meraung, dan barisan cahaya yang mengerikan naik dengan cepat melintasi alun-alun. Susunan cahaya ini dengan cepat terjalin, menutupi semua orang di alun-alun. Seorang pria kuat yang terkenal berjalan keluar dari belakang Yan Guan dan mengepung Fu Qiankun. Meskipun Fu Qiankun membunuh Qiu Tongguang dengan 1 pukulan, orang-orang ini masih berdiri. Meskipun ada ketakutan di mata mereka, niat membunuh mereka masih mendidih. Fu Qiankun melirik orang-orang ini dengan dingin. Di antara master garis keturunan ini, dia hanya kenal beberapa di antara mereka. Fu Qiankun berkata, karena kalian semua adalah murid tanah suci darah, lelaki tua ini memberimu 1 kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Masih ada cara untuk bertahan hidup, jika tidak, kamu semua akan mati. Ucap Fu Qiankun berkata dengan dingin. Orang-orang ini adalah tulang punggung tanah suci garis darah. Jika mereka semua terbunuh, itu pasti akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi Bloodland Holy Land. Mereka menjawab, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong, Fu Qiankun, kamu telah berkolusi dengan ras alien, dan tidak ada jalan keluar bagimu hari ini. Semuanya, tangkap dia. Kaisar Wu Shangwu dari Kekaisaran Xuanyuan, tampak marah dan muram. Fu Qiankun bahkan tidak memandang dirinya. Yan Guan melirik orang-orang di bawah alun-alun, sambil cemberut. Orang-orang ini hampir tidak ada yang mau mengambil tindakan. Kaisar Wu Shangwu sendiri tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Yan Guan dengan dingin berteriak. Dia meremas taktik dengan kedua tangan, tiba-tiba kekuatan yang menakutkan bangkit darinya. Tidak hanya dia, tetapi master garis keturunan lainnya juga bangkit dengan cahaya darah yang menyilaukan mengarah ke Fu Qiankun yang telah terikat oleh formasi. Hah, hanya serangga kecil. Fu Qiankun mencibir. Formasi ini memang kuat, bahkan jika leluhur keluarga Long terjebak di dalamnya, dia akan jatuh. Tapi siapa Fu Qiankun? Dia telah lama melampaui ranah Kaisar Wu dan menyentuh ambang alam suci. Fu Qiankun menghela nafas dingin, kekuatan alam semi suci yang belum sepenuhnya digunakan sebelumnya, itu pecah sepenuhnya pada saat ini. Void Array segera bergetar, dan Fu Qiankun memegang naga hitam Qiu Tongguang, dengan mudah melenyapkan tanda jiwa yang ditinggalkan oleh Qiu Tongguang di dalamnya. Bayangan besar naga hitam yang mengaum dan cahaya garis keturunan menakutkan yang dilepaskan oleh Yan Guan dan yang lainnya langsung bertabrakan, memicu sinar cahaya yang tak ada habisnya. Semua orang mendengar suara pecahnya Void Array, dan kekuatan alam suci Fu Qiankun menyapunya, dan itu menutupi semua orang yang hadir. Bahkan Kaisar Iblis King Wu, Fox Ji, dan Kaisar Iblis lainnya hanya merasa bahwa ada rasa takut di hati mereka, dan mereka memandang Fu Qiankun dengan takjub. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Yan Guan dan yang lainnya. Mereka telah bergabung dengan Kaisar Bela Diri Teratas, ditambah dengan bantuan Void Array. Menurutnya, tidak peduli tingkat kultivasi apa Fu Qiankun ini, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Tapi sekarang, dengan gerutuan teredam, tubuhnya buru-buru mundur. Kamu, apakah kamu sudah menyentuh ambang alam suci? Ucap Yan Guan menatap Fu Qiankun dengan ngeri, dan berkata dengan gemetar. Selama bertahun-tahun, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dengan keras untuk melampaui gurunya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia benar-benar bertarung, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia masih bukan lawan dari gurunya. Sepertinya kamu tahu banyak. Bukankah Sang Guan Xier memberitahumu bahwa lelaki tua ini menyentuh ambang alam suci? Yah. Mungkin dia tidak tahu bahwa luka lelaki tua ini telah sepenuhnya pulih.
Ucap Fu Qiankun berkata dengan suara dingin, melangkah maju, mengangkat tangannya langsung ke arah Yan Guan untuk mengambil bidikan. Fu Qiankun tidak langsung membunuh Yan Guan, tetapi ingin menangkapnya. Dia tidak ingin Yan Guan mati dengan mudah. Dia ingin mencari rahasianya. Sangat mudah untuk mengetahui mengapa Yan Guan berkhianat. Leluhur, selamatkan aku. Yan Guan berjuang keras, dan tiba-tiba meraung pada saat krisis, membuat semua orang tercengang. Qin Chen, yang telah duduk santai di belakang Kaisar Iblis King Wu, tiba-tiba berdiri, matanya bersinar terang, memperlihatkan ekspresi terkejut. Seseorang telah datang. Kekuatan orang ini sangat kuat. Itu pasti telah melampaui puncak alam Kaisar bela diri dan menyentuh ambang alam suci. Kapan akan ada begitu banyak master semi suci di benua Tianwu ini? Gumam Qin Chen. Fu Qiankun, ketua tanah suci darah, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Sebuah suara dingin terdengar, dan Fu Qiankun dengan sungguh-sungguh melihat ke aula utama tanah suci Bloodland. Di sana, sesosok melangkah keluar, dan langsung muncul di alun-alun, dengan lembut jatuh di depan Yan Guan. Ini adalah lelaki tua dengan mata elang, bekas luka di wajahnya, sangat mengerikan dan jahat, dan tangannya kurus, seperti cakar elang. Siapa yang mulia? Ucap Fu Qiankun menyipitkan matanya. Lelaki tua ini disebut leluhur oleh Yan Guan, bagaimana dia tidak terkejut? Ada master garis keturunan veteran yang tidak dia kenal di dunia ini. Bagaimana ini mungkin? Gumam Fu Qiankun terkejut. Nama lelaki tua ini adalah Yan. Pria tua itu menatap Fu Qiankun dan berkata dengan acuh tak acuh. Yan. Fu Qiankun mengerutkan kening. Sepertinya tidak ada keluarga kuat yang bermarga Yan, apalagi master garis keturunan. Pria tua itu menunjukkan ekspresi marah, dan berkata, benarkah? Hahaha, Anda bahkan tidak tahu nama ini, orang tua ini adalah keturunan Yan Xiwen. Wajah semua orang bingung. Siapa Yan Xiwen? Namun, mata Fu Qiankun memadat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu keturunan Yan Xiwen? Yan Xiwen ini adalah wakil presiden Tanah Suci Garis Darah yang mengkhianati Tanah Suci Garis Darah dan memasuki jurang kegelapan. Lebih dari 3000 tahun yang lalu, Yan Xiwen ini sebenarnya adalah wakil presiden pertama Tanah Suci Bloodland. Dia lebih unggul dalam kekuatan dan memiliki popularitas yang kuat di Tanah Suci Garis Darah. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi presiden Tanah Suci Bloodland. Namun, selama pemeriksaan Tanah Suci Darah, secara tak terduga ditemukan bahwa orang ini diam-diam mempelajari seni darah jahat. Untuk mempelajari garis keturunan, orang ini diam-diam membantai banyak master garis keturunan dan praktisi dari binatang buas darah, dan mencoba menyambungkan garis keturunan yang berbeda menjadi satu. Ini adalah hal yang tabu di antara para master garis keturunan. Peran master garis keturunan adalah untuk memperkuat kekuatan garis keturunan di tubuh seorang prajurit dan membuat garis keturunannya lebih kuat. Namun, apa yang dipelajari Yan Xiwen adalah untuk meningkatkan garis keturunan dengan menjarah garis keturunan orang lain. Ini adalah skandal yang sangat serius. Yan Xiwen dicabut dari posisi wakil presiden pertama dan ditempatkan di bawah tahanan di ibu kota suci, dan tidak diizinkan meninggalkan ibu kota suci walaupun setengah langkah. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yan Xiwen tidak tahu untuk bertobat, dan bahkan berniat membunuh Presiden Tanah Suci Garis Keturunan pada waktu itu. Sayangnya, dia gagal. Yan Xiwen kabur dan masuk ke jurang kegelapan. Tapi siapa sangka Yan Guan ternyata keturunan Yan Xiwen. Hari ini orang tua ini ingin melihat, apa kemampuan Presiden Fu, yang pernah menjadi orang pertama di daratan dan Tanah Suci Garis Keturunan. Ucap Yan Licheng dingin, dan pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang itu berwarna hitam pekat dan memiliki gerigi di atasnya, seperti gagang belalang sembah. Itu sangat aneh dan kejam. Saat aura pedang menghantam langit, Fu Qiankun mendengus dingin, dan dia langsung memacu naga hitam di tangannya. Keduanya memacu jejak kekuatan alam suci.
"Saudara Chen, tolong jaga Qiu Pucun," ucap Fu Qiankun melirik Qin Chen. Semua orang terkejut, menoleh dan melihat. Mereka melihat Master Binatang Darah yang duduk di belakang Kaisar Iblis King Wu, yang memprovokasi Yan Guan 2 kali, dan langsung berdiri. "Haha, serahkan saja pada tuan muda ini," ucap Qin Chen terkekeh, perlahan berdiri, menghilangkan penyamarannya, dan tiba-tiba menjadi seorang pemuda. Dia awalnya ingin menonton pertunjukan di sana, tetapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin lagi. "Saudara Chen, apakah itu adalah Tuan Chen King, penguasa kota Langit Guntur?" bisik semua orang tampak terkejut. Mungkinkah klan binatang darah telah bergandengan tangan dengan kota Tianlei? Jika tidak, mengapa klan binatang darah membawa Chen King dan Fu Qiankun ke tanah suci garis darah? Yan Guan juga bereaksi pada saat ini, dan tiba-tiba berseru kaget, telapak tangannya menekan ke arah Qin Chen. Qin Chen tersenyum, matanya dingin, dan pedang kuno Ban Yu tiba-tiba muncul di tangannya. Cahaya pedang menyala, membantai para tetua itu dengan satu tebasan. Di tengah keraguan semua orang, kekosongan di belakang Qin Chen tiba-tiba terbuka, dan sosok perkasa bergegas keluar secara diam-diam. Ini adalah sosok yang menjulang tinggi, seperti seorang kaisar tinggi, begitu mendominasi. Orang ini bersembunyi di kekosongan ini, dan banyak orang kuat di lapangan tidak menyadarinya. Kaisar Besar Xuanyuan. Ini adalah Kaisar Xuanyuan Feng Shaoyu. Kenapa dia ada di sini? Setelah melihat wajah sosok agung itu, beberapa kekuatan teratas di lapangan semuanya berseru, mengungkapkan warna yang luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.